Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati para pimpinan UINSI Samarinda, dosen tenaga kependidikan, mahasiswa dan jamaah Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman UINSI Samarinda, dan seluruh pemirsa kajian zuhur berkah Ramadan 1444 Hijriah dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ketujuh di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, dan berkesempatan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Duraisa, MAG, Wakil Rektor 3 UINSI Samarinda. Ke depan akan menyampaikan ceramah kurang lebih 20 menit. Selanjutnya langsung saja kami persilakan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Duraisa MAG, dan sebelumnya marilah kita bersama-sama membuka acara ini, kajian siang zuhur ini, dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin yang berbahagia, kita ikuti kajian kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Duraisa MAG, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati para pimpinan UINSI yang hadir pada hari ini, para dosen, para tenaga kependidikan dan seluruh mahasiswa, jamaah zuhur Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayahnya, sehingga pada hari ini tepatnya 7 Ramadan 1444 Hijriah kita dapat berjamaah kembali melaksanakan rutinitas kita sebagai hamba Allah, menjalankan salat jamaah sekaligus mengerjakan tugas-tugas yang lain. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi manusia luar biasa, dipilih untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Al-Qur'an, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan kepada segenap umat manusia ke seluruh alam semesta. Mudah-mudahan kita sebagai pengikut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tepat berada di tanggal 7 atau hari ke-7 Ramadan. Sekaligus kita membuktikan atau menyaksikan bersama bahwa hari ini atau bulan ini doa kita atau satu di antara sekian doa kita yang nyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selama beberapa bulan yang lalu, ketika kita sudah memasuki Rajab, bulan Sya'ban, kita selalu memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma
barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami pada bulan ini, pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Hari ini kita semua sudah sampai pada bulan suci Ramadan. Maka jangan kita sia-siakan, jangan kita lewatkan kesempatan ini, momentum ini untuk mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat dari keberkahan bulan suci Ramadan itu sendiri. Hadirin hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia. Diciptakannya manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya bentuk. Dalam bentuk yang sebaik-baiknya bentuk, diciptakannya makhluknya Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ukuran-ukuran yang pasti. Allah menciptakan semua makhluknya termasuk manusia dengan ukuran-ukuran yang pasti dan jelas. Allah yang menciptakan dan menetapkan api yang panas membara dan membakar. Tetapi Allah pula yang menciptakan ukuran hukum ketika api bersentuhan dengan kulit Nabiullah Ibrahim, maka api seketika tidak panas tetapi menjadi dingin. Diabadikan dalam Al-Quran, wa qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah yang menciptakan suatu hukum alam yang mengatakan bahwa jika ada satu benda yang bergerak secepat cahaya dalam hukum fisika, maka benda itu akan hancur lebur menjadi energi. Tetapi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad SAW yang ditempuh hanya sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Palestina, kemudian naik lagi ke Sidratil Muntaha, kecepatannya melampaui kecepatan cahaya, tetapi jasad Nabiullah Muhammad SAW tidak hancur sedikit pun, bahkan utuh kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Di situ ada hukum Allah. Hadirin hadirat yang berbahagia, salah satu ukuran yang diciptakan Allah untuk manusia adalah manusia punya kebutuhan. Manusia punya kebutuhan yang beragam, kebutuhan yang banyak. Tetapi di antara sekian kebutuhan yang banyak itu, Allah menetapkan ada kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan fa'ali. Kebutuhan fa'ali itu adalah kebutuhan yang bersifat primer, kebutuhan yang paling mendasar. Sebutlah misalnya kebutuhan yang paling mendasar itu adalah kebutuhan fa'ali manusia, yaitu makan, minum, dan pemenuhan hasrat seksual suami istri, dan juga kebutuhan untuk menghirup udara atau bernafas. Ini kebutuhan mendasar. Ada kebutuhan fa'ali manusia, kebutuhan mendasar yang tidak boleh ditunda. Yang tidak boleh ditunda, tidak boleh dipending, yaitu kebutuhan menghirup oksigen, kebutuhan bernafas. Sebab kalau manusia berhenti menghirup oksigen, maka manusia akan berhenti menjadi manusia. Dia tidak akan menjadi manusia lagi. Kemungkinan besar dia akan menjadi jenazah. Ini kebutuhan primer, tidak bisa ditunda. Tetapi ada kebutuhan fa'al, ada kebutuhan primer yang bisa ditunda. Bisa ditunda sampai berjam-jam, bisa 12 jam, bisa 14 jam, bahkan bisa sampai 18 jam. Yaitu apa? Kebutuhan manusia untuk makan bisa ditunda, kebutuhan manusia untuk minum bisa ditunda, kebutuhan manusia untuk memenuhi hasrat seksual itu bisa ditunda. Itulah makanya puasa itu sesungguhnya adalah pemenuhan kebutuhan fa'al manusia. Maka apa hubungannya dengan puasa dengan yang kita jelaskan tadi? Saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi yang mengatakan begini. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian, berperilakulah kalian, bersikaplah kalian sebagaimana sikap dan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap sifat Allah akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala?
itu tergambar diantaranya di dalam 99 Asmaul Husna. Tetapi yang paling mendasar adalah Allah menggambarkan dirinya begini. Anna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah memiliki anak sementara Allah atau dia tidak memiliki istri atau pasangan? Maka di sini Allah menggambarkan dirinya sebagai zat yang tidak memiliki anak. Zat yang tidak memiliki hasrat untuk memenuhi hubungan kebutuhan seksual. Yang kedua, ayat yang lain mengatakan, Qul aghairallahi ittakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'im wa la yut'am. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, apakah aku hendak mencari pelindung selain Allah yang menciptakan langit dan bumi? Wa huwa yut'am wa la yut'im. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Sementara Allah yang memberi makan, tapi Allah tidak diberi makan. Di sini Allah menggambarkan dirinya sebagai zat yang tidak butuh kepada makan. Artinya tidak makan, tidak minum, dan tidak memenuhi hasrat seksual adalah merupakan langkah awal. Puasa atau merupakan langkah awal meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa yang merupakan perbuatan paling awal dalam rangka meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dipilih kebutuhan makan dan minum dan seksual oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena inilah kebutuhan yang paling sulit dihindari oleh umat manusia, karena ini kebutuhan primer. Kalau manusia dianjurkan bersikap bijaksana, itu kebutuhan sekunder. Manusia dianjurkan memiliki pengetahuan, itu kebutuhan sekunder. Manusia dianjurkan memiliki bersifat gani, al-khaliq, dan sebagainya. Itu sifat-sifat sekunder semua. Tetapi sifat yang bersifat primer, yang sangat dasar adalah kebutuhan makan, minum, dan memenuhi hasrat seksual. Ketiga kebutuhan ini, manakala umat manusia berhasil melaluinya dengan baik, maka tanda-tandanya dia akan sukses. Kita akan sukses, kita akan lebih mudah untuk mencontoh sifat-sifat Allah yang lain. Tidak ada orang yang bersifat bijak kalau dia tidak bisa meneladani sifat Allah yang pertama tadi. Tidak ada orang bisa berilmu tinggi manakala dia tidak meneladani sifat-sifat Allah yang tiga tadi. Kalau kita melihat dalam sejarah para waliullah mendapatkan ilmu karamah, itu melalui tirakat, berpuasa sampai berbulan-bulan, apalagi melakukan kegiatan yang sifatnya pemenuhan hasrat seks. Jadi tidak ada orang yang mendapatkan keutamaan manakala tidak melalui tiga sifat dasar tadi yang berhasil dia manage. Hadirin berbahagia, oleh karenanya ibadah puasa ini merupakan salah satu langkah awal seorang hamba Allah, seorang manusia untuk berusaha meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi sifat Allah yang lain. Di antaranya Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Maka kita dianjurkan Allah untuk kreatif. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Maka kita dianjurkan Allah untuk bersikap adil dan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu. Maka kita dianjurkan di bulan Ramadan untuk selalu mengkaji, membaca kitab suci Al-Quran dan memahami isinya. Ada lagi satu sifat Allah yang unik, Al-Ghina, Al-Ghani. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Maha kayanya Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah dalam arti Al-Ghina dalam arti memiliki harta yang banyak. Bukan. Walaupun kita pahami bahwa Allah adalah penguasa alam semesta, Allah adalah pemilik alam semesta, pemilik semua makhluknya, maka Allah Maha Kaya. Tetapi Al-Ghina yang dimaksudkan oleh agama yang perlu kita teladani di sini adalah Al-Ghina dalam pengertian bahwa Allah itu tidak membutuhkan sesuatu. Oleh karenanya manakala kita ingin mencontoh sifat Al-Ghina, yang kita perlu tanamkan dalam diri kita adalah Al-Ghina tidak butuh kepada sesuatu. Al-Ghina dalam arti kemandirian, karena kita sudah tidak butuh kepada sesuatu, tidak butuh bantuan orang lain, maka otomatis kita menjadi mandiri.
Al-ghina berarti kemandirian. Oleh karenanya, al-ghina ini terkadang ada orang, jadi al-ghina bukan berarti memiliki harta yang banyak, tapi al-ghina di sini adalah satu sikap di mana kita walaupun kita tidak memiliki harta yang cukup, tapi kita merasa cukup, maka di situ kita mendapatkan sifat al-ghina, tidak butuh meminta-minta. Terkadang ada orang, itulah makanya terkadang ada orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi sesungguhnya dia belum al-ghina, dia masih miskin. Karena kenapa? Masih merasa memiliki kebutuhan yang banyak. Tetapi ada orang yang mungkin memiliki harta yang cukup, yang pas-pasan, tapi merasa cukup, dan dia bisa memberikan orang lain, dia bisa bersedekah, maka pada saat itulah dia mendapatkan derajat sebagai al-ghina. Quraisy Shihab menggambarkan al-ghina sama dengan lingkaran 360 derajat. Lingkaran itu meskipun dia diameternya kecil, hanya 1 cm keliling, tetapi kalau dia utuh, bulat, maka dia bisa disebut bulatan 360 derajat. Tetapi bagaimanapun besarnya, kalau dia tidak utuh, bulat, dia melengkung-melengkung, meliuk-liuk, dia tidak bisa dikatakan 360 derajat. Oleh karenanya ukuran al-ghina bukan pada banyaknya harta yang kita miliki, tetapi al-ghina adalah ukurannya ada pada kemampuan kita untuk mengatakan diri kita mampu dan berkecukupan. Itulah yang kita selalu mintakan dalam doa. Yang selalu kita mintakan dalam doa setiap sholat itu apa? Berikan aku kekayaan apa? Allahum al-ghina, ghinan nafs, ya. Artinya berikan saya kekayaan. Kekayaan itu maksudnya sikap untuk menyatakan cukup terhadap sesuatu sehingga kita tidak butuh kepada sesuatu. Tapi di sini ketika dikaitkan dengan kita sebagai hamba Allah, maka tentu hamba Allah hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Hai manusia, kalian itu adalah fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-ghina tadi ini digambarkan Allah dalam Al-Qur'an. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Jadi terkadang kita tidak tahu bahwa ini sebetulnya orang ini sebetulnya tidak kaya dari segi harta, tetapi karena dia tidak pernah menunjukkan sikap meminta-minta kepada orang lain, maka dia disebut sebagai orang kaya. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Dia dikira orang kaya karena dia tidak pernah melakukan sikap meminta-minta kepada orang lain. Hadirin hadirat yang berbahagia, sedikit lagi sebelum memasuki bulan Ramadan, Rasulullah pernah bersabda, Atakum syahrus syam fihi lailatun khairum min alfi syahr. Akan datang kepadamu suatu bulan yang disebut bulan Ramadan, di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 malam, 1000 bulan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam bulan suci Ramadan kita diminta untuk melakukan 4 hal. Kita diminta melakukan 4 hal. 2 di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita melakukannya tardauna bihima rabbakum. Jadi kalau kita melakukan kedua ini, kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, tidak boleh tidak, kamu harus minta. Jadi ada 2 yang kita harus lakukan dan ada 2 yang kita harus minta kata Nabi. Jadi 4 hal. Yang 2 yang harus kita minta, yang kita lakukan adalah syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirun. Senantiasa meyakini, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan, la ilaha illallah wa tastaghfirun, dan senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda begini, jaddidu imanakum sa'atan fasa'ah. Perbaharilah iman kalian dari waktu ke waktu. Lalu para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Nabi menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah senantiasa membacakan kalimat la ilaha illallah. Yang dimaksud Rasulullah, jaddidu imanakum sa'atan fasa'ah. Aktsiru
min qauli la ilaha illallah pada bulan suci Ramadan tidak cukup hanya dengan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak cukup hanya dengan melafadzkan tiada Tuhan kecuali Allah. Tetapi yang dimaksudkan Allah adalah bagaimana kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa menghadirkan zat Allah, hakikat Allah sebagai tempat meminta, tempat menyembah, dan tempat menggantungkan segala tempat ketundukan dan kepatuhan. Karena kenapa? Ternyata di bulan Ramadan ini terkadang kita juga patuh kepada selain Allah. Allah menggambarkan afara'aitum man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak menyaksikan sebagian orang menjadikan hawa nafsunya sebagai hawa, ilahahu hawa, sebagai sembahan, sebagai tempat untuk. Jadi bukan berarti hawa nafsu disembah, tetapi hawa nafsu tempat bergantung. Jadi terkadang kita ini masih menjadikan hawa nafsu sebagai tempat untuk bergantung. Kalau tidak memenuhi hasrat hawa nafsu, maka terkadang kita menganggap diri kita belum menjadi manusia. Hadirin hadirat yang berbahagia. Yang pertama, jadi fatashhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, wa tastaghfirun, memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua yang harus kita minta, kata Nabi. Fas'alunahul jannah, yaitu kita selalu senantiasa minta kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Wa na'uzuna minan nar, kemudian wa ta'uzuna minar, kemudian meminta dihindari atau menghindari siksaan api neraka. Inilah sebabnya barangkali, inilah kemudian doa yang kita bacakan setiap kita ingin menjelang buka adalah asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami bersaksi, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, wa astaghfirullah, dan aku senantiasa beristighfar kepadamu ya Allah. Kemudian wa nas'aluka ridhaka wal jannah, selalu meminta supaya mendapatkan ridha dan masuk ke dalam surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kita senantiasa bermohon supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Inilah yang kita selalu mintakan doa di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia. Terakhir, ada satu hadis yang sering kita baca. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka haram jasadnya tersentuh oleh api neraka. Apakah dengan cukup bergembira saja maka jasad kita akan haram masuk neraka? Tentu tidak. Saya ingin mengatakan di sini, Nabi menggunakan man fariha bidukhul. Kalau kita melihat istilah fikhi, ad-dukhul itu artinya interaksi antara suami istri di malam hari. Itu ad-dukhul. Artinya apa? Hamba Allah, pengikut Nabiullah Muhammad yang akan mendapatkan jaminan haram jasadnya tersentuh api neraka hari kemudian adalah kita yang senantiasa berinteraksi dengan Ramadan. Tidak cukup hanya menunjukkan rasa gembira dengan masuk ke Ramadan, tetapi kita harus mampu berinteraksi dengan bulan suci Ramadan. Bagaimana cara berinteraksi dengan Ramadan? Kita perbanyak amaliyah Ramadan. Kita sungguh-sungguh mencontoh meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bijak. Kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berilmu. Kita sungguh-sungguh menjadi orang yang adil. Kita sungguh-sungguh menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, sembari memperbanyak zikir, memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak tilawah, dan memperbanyak salat lain, memperbanyak amaliyah-amaliyah bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat yang berbahagia, kiranya inilah yang sempat saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya untuk kita semua, terutama kepada pribadi saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Abzar Duresa MAG yang telah menyampaikan ilmu yang luar biasa. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memahaminya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara kesimpulannya adalah Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukurannya dan ada pengecualiannya. Semua tunduk atas perintah, atas kehendaknya, dan sebagai pembuktian bahwa Allah Zat yang Maha Kuasa dan berkehendak atas segala sesuatu. Di antara sifat yang harus kita pelajari adalah al-ghina, sifat cukup, tidak meminta dan tidak tergantung kepada sesuatu pun adalah sifat Allah kita teladani, sehingga al-ghina adalah dari kita merasa kaya, tidak merasa miskin, dan bagaimana kemudian kita merasa kaya dengan memberi. Dan bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Terakhir apa yang disampaikan oleh Ustadz, di bulan Ramadan mari kita senantiasa untuk selalu mentauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah, selalu beristighfar dan memohon kepada Allah untuk dimasukkan kepada surganya, dan selalu memohon kepada Allah untuk dijauhkan, dilindungi dari siksa api neraka. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya, dan insya Allah kita besok akan bertemu kembali di hari Kamis Ramadan ke-8. Semoga Allah menyampaikan umur kita di hari ke-8, dan kajian zuhur akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Bambang Iswanto SAMH. Demikian yang dapat kita ikuti bersama. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.